Manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun lamanya Baginda Raja Harun al-Rashid menyimpan keinginan untuk mengalahkan Abu Nawas. Bukan karena Abu Nawas berkhianat, bukan pula karena ia melawan kerajaan. Justru sebaliknya, karena Abu Nawas terlalu cerdas. Setiap kali Baginda Raja memasang perangkap, Abu Nawas selalu lolos dengan cara yang tak terduga. Seringkali membuat Baginda Raja sendiri menjadi bahan tertawaan para menteri. Namun Baginda Raja bukan orang yang mudah menyerah. Baginya, kecerdikan Abu Nawas adalah tantangan. Dan seperti seorang pemburu yang sabar, Baginda yakin suatu hari akan tiba saatnya Abu Nawas tersandung oleh akalnya sendiri. Suatu sore yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid bersama para menterinya tengah berendam di sebuah pemandian air hangat milik kerajaan. Tempat itu hanya boleh dikunjungi oleh para bangsawan, pangeran, dan orang-orang terkemuka. Uap air hangat mengepul ke udara, menciptakan suasana santai namun penuh bisik-bisik kekuasaan. Tiba-tiba, Baginda Raja tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul, senyum yang menandakan sebuah rencana. "Aku punya satu akal," ujar Baginda perlahan, memecah keheningan. Para menteri saling pandang, salah seorang memberanikan diri bertanya, "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja mengibaskan air dengan tangannya. "Kalian tak perlu tahu sekarang. Yang penting, besok sore kalian datang lebih awal ke sini. Jangan sampai Abu Nawas datang lebih dulu." Para menteri mengangguk, meski rasa penasaran menggelayuti pikiran mereka. "Kita akan mengundang Abu Nawas mandi bersama. Sisanya, biarlah kejutan," kata Baginda sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, rencana itu mulai dijalankan. Baginda Raja dan para menteri datang lebih awal ke pemandian. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Dari balik kain istana, Baginda mengeluarkan 19 butir telur ayam segar. 18 butir dibagikan kepada para menteri, masing-masing satu. Satu butir disimpan sendiri oleh Baginda Raja. "Dengarkan baik-baik," kata Baginda dengan suara rendah namun tegas. "Nanti kita akan mengajak Abu Nawas bermain. Permainannya sederhana, tapi mematikan." Para menteri menelan ludah. Mereka tahu, jika rencana ini gagal, merekalah yang akan kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia melangkah santai, wajahnya tenang seperti biasa. Namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Undangan mandi bersama Baginda Raja jarang berakhir tanpa masalah. Abu Nawas melepas pakaiannya dan ikut berendam di kolam air hangat. Uap air menutupi pandangannya, membuat suasana terasa samar dan misterius. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil tersenyum, "kami mengundangmu hari ini untuk ikut serta dalam sebuah permainan." Abu Nawas mengangkat alis. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" Baginda Raja tersenyum lebih lebar. "Kita akan melakukan sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh binatang. Tapi karena kita manusia, kita harus mampu melakukannya dengan cara kita sendiri." Abu Nawas terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. "Hamba belum mengerti, Paduka," katanya hati-hati. Baginda Raja berdiri, air menetes dari jubahnya. "Setiap orang di sini harus bisa bertelur seperti ayam. Siapa yang gagal akan dihukum." Sejenak, dunia Abu Nawas seakan berhenti berputar. Bertelur? Seperti ayam? Ia menunduk, wajahnya murung. Dalam pikirannya, ia tahu satu hal pasti. Tak ada manusia yang bisa bertelur. Ini bukan sekadar permainan, ini jebakan. Baginda Raja melihat perubahan wajah Abu Nawas dan merasa puas. "Sekarang kita menyelam, lalu naik satu persatu sambil menunjukkan telur kita." Para menteri mulai menyelam. Satu persatu mereka naik ke permukaan, masing-masing memegang sebutir telur ayam dengan wajah penuh kemenangan. Baginda Raja pun melakukan hal yang sama. Abu Nawas masih berada di dalam kolam, dadanya terasa sesak. Ia berpikir keras, sangat keras. Tidak ada waktu, tidak ada persiapan, tidak ada telur. Akhirnya ia muncul ke permukaan dan naik ke tepi kolam. Baginda Raja segar mendekatinya, wajahnya penuh kemenangan. "Mana telurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda dengan nada menekan. Anehnya, Abu Nawas justru terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Tiba-tiba, ia membusungkan dada dan mengeluarkan suara keras, "Kukuruyuyu!" Suara itu menggema di seluruh kemandian. Para menteri terperanjat, Baginda Raja tertegun. "Ampun tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri." Baginda Raja tersenyum puas. "Kalau begitu, engkau harus dihukum." "Tunggu dulu, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas cepat. "Apalagi alasanmu?" tanya Baginda tidak sabar. Abu Nawas menegakkan tubuhnya, wajahnya penuh keyakinan. "Paduka yang mulia, sebenarnya jika hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Namun saat ini, hamba merasa menjadi ayam jantan." Para menteri saling pandang. "Dan seperti yang Paduka ketahui," lanjut Abu Nawas dengan suara lantang, "ayam jantan tidak pernah bertelur. Hanya ayam betina yang bisa bertelur." "Kukuruyuk!" teriak Abu Nawas sekali lagi.
Keheningan menyelimuti pemandian. Wajah Baginda Raja memucat, lalu berubah merah padam. Para menteri pun menunduk, menyadari makna kata-kata Abu Nawas. Dengan memiliki telur-telur itu, mereka secara tidak langsung telah mengakui diri sebagai ayam betina. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Baginda Raja. Merasa dipermalukan, Baginda dan para menteri segera mengenakan pakaian mereka dan meninggalkan pemandian dengan wajah tertunduk. Tidak sepatah kata pun terucap. Abu Nawas menatap mereka pergi, lalu tersenyum tipis. Sekali lagi, kecerdikan mengalahkan kekuasaan. Karena sesungguhnya, Abu Nawas yang tampak sederhana dan sering dianggap bodoh itu adalah seorang ahli logika sejati. Dengan kata-kata, ia mampu membalikkan keadaan. Dengan kecerdikan, ia menjatuhkan mental lawannya tanpa mengangkat pedang sedikitpun. Dan sejak hari itu, Baginda Raja kembali belajar satu hal penting. Akal yang tajam selalu lebih berbahaya daripada jebakan yang rumit.